Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dengan suatu apapun, tidak bisa kita bayar dengan suatu apapun. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudariku sekalian yang kami hormati, dosen pembimbing kami dan yang kami hormati kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah sedikit memaparkan tentang hasil makalah kami, yaitu dengan judul kewajiban memberi mahar bagi istri dalam mata kuliah tahfidz dan tafsir ayat ahkam pada semester 4. Adapun pertemuan kali ini kami akan sedikit membacakan tentang ayat-ayat atau dalil bagaimana kewajiban memberikan mahar kepada istri. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaat, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah melarangnya ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah Imam Majluddin Asyuyuti mengeluarkan dalam Lubab An-Nuquli di Asbab An-Nuzuli juz 4 yaitu surah An-Nisa, dengan menisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatimnya dikemukakan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Abi Shalih. Abu Shalih berkata, dahulu seorang bapak bila menikahkan anak perempuannya, dia seorang bapak yang menikahkan anak perempuannya mengambil mas kawin atau maharnya tersebut atau mahar anak perempuannya tanpa seizin anaknya itu. Hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Aminah Jalaluddin Asyuti, hadis yang ia dikeluarkan di atas berkualitaskan hasan. Jadi hadis di atas itu adalah hadis yang berstatuskan hasan dan bisa dipakai untuk dalil seperti itu. Nah, adapun keterangan daripada hadis tersebut adalah ketika ada seorang anak yang ingin menikah, dan ketika dalam menikah pastinya dalam rukun menikah itu harus adanya mahar, dan mahar tersebut tidak boleh diambil oleh ayahnya tanpa seizin daripada si mempelai wanita seperti itu. Dan adapun muhasabah ayat dari tersebut adalah pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bolehnya yang dibatasi jumlah hanya sampai dengan 4 istri saja, dan dalam pelaksanaan disyaratkan harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri tersebut.
Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban membayarkan mas kawin atau mahar terhadap istri-istri sebagai pemberian dari pihak suami terhadap istrinya. Nah, dari muhasabah ayat tersebut telah dijelaskan bahwa ketika ada ketika ada orang yang menikah, maka yang laki-laki itu hanya bisa menikahi hanya 4 istri dan tidak boleh lebih. Nah, itu pun ada pengecualiannya. Jikalau si suami itu adil terhadap istrinya seperti itu. Dan di sini telah ditegaskan bahwa ketika orang ingin menikah, dia wajib memberikan mahar, mas kawin terhadap istrinya seperti itu, dan sebagai pemberian dari pihak suami terhadap istrinya. Nah, adapun secara etimologi bahasa, mahar itu adalah artinya mas kawin. Dan di dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar itu adalah mas kawin yang disamakan dengan sodakun mahan. Sedangkan menurut Hamka, kata sidok atau sodukat dari rumpun kata sidik, sodak bercabang juga dengan kata sodakah dan yang terkenal. Nah, dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan. Jadi pengertian yang secara global adalah mahar itu adalah pemberian mas kawin kepada perempuan itu dengan hati yang suci oleh kaum laki-laki dan dengan ikhlas seperti itu. Tidak boleh terpaksa memberikan mahar kepada kaum perempuan. Nah, mahar secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh atau waqti. Nah, jadi mahar itu adalah harta yang diberikan kepada perempuan. Nah, adapun mahar atau mas kawin itu adalah nama suatu benda yang wajib diberikan kepada seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Nah, adapun penafsiran ayat tersebut dalam tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riau di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram, dan berikanlah oleh kalian wahai laki-laki kepada wanita-wanita berupa mas kawin sebagai pemberian yang harus diserahkan dan kewajiban yang mengikat dari kebaikan diri kalian. Apabila diri mereka yang menyerahkan sebagian dari mas kawin itu dan menghadiahkan kepada kalian, maka ambillah dan pergunakanlah sekehendak kalian, maka itu hukumnya halal bagi kalian. Nah, jadi tafsiran tersebut, adapun tafsiran ayat tersebut adalah ketika laki-laki sudah memberikan mahar kepada perempuan. Nah, ketika perempuan mengizinkan kepada laki-laki atau perempuan ingin memberikan maharnya kepada laki-laki itu atau kepada suaminya, itu termasuk halal baginya, dan pergunakanlah uang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena ketika sudah ada izin berarti itu sudah halal untuk dipakai. Tapi jikalau perempuan atau seorang istri tidak mengizinkan, maka itu haram baginya untuk memakannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah ini adalah ketika ingin menikah itu rukunnya wajib memberikan mahar kepada perempuan. Dan mahar itu apa? Mahar itu adalah harta yang diberikan kepada perempuan atau si calon istri daripada calon suami dan calon suami dan mahar tersebut yang diberikan oleh suami kepada calon istri itu harus dengan ikhlas dan memang dari hati yang suci, dari hati yang murni. Tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada suatu dorongan dari apapun. Harus dari hati yang nurani, hati yang bersih, hati yang suci seperti itu. Dan mungkin dan kesimpulan yang selanjutnya itu adalah ketika ada orang tua yang mengambil mahar anak perempuannya, itu haram dimakannya atau haram dipergunakannya jikalau tidak ada izin daripada anak tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.